ini kualitasnya nantinya. Tujuannya karena konten ini kan tujuannya biar orang yang tadinya mungkin tidak tahu, jadi tidak jadi tahu dan tertarik gitu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah belanja online, jadi yang pernah belanja online mungkin marketplace kan gambarnya bagus-bagus ya. Kadang malah justru ketika belanja gambar sama realnya beda. Ketika dibuka sama digambar gitu. Nah, itulah salah satu kekuatan konten digital. Jadi ketika dikemas sedemikian rupa dan menarik, orang pasti akan tertarik ya. Padahal ketika kita lihat kenyataannya belum tentu seperti yang digambar. Nah, itu kekuatan digital. Yang pertama adalah kreatif ya. Jadi kata kuncinya ketika kita mendesain sebuah konten itu adalah kreativitas. Kuncinya di situ. Mungkin kita bisa desain teknik desainnya kita tahu ya. Tapi yang penting dalam pembuatan konten itu adalah kreativitas. Kemudian yang kedua adalah ide ya. Nah ini yang paling sulit. Kalau belajar tekniknya sangat gampang, misalnya 1 jam 2 jam kita ajari masih bisa. Cara menggunakan menambahkan teks, menambahkan gambar, itu bisa cepat bisa. Nah, tapi yang sulit adalah ide. Bagaimana menentukan ide kita membuat konten apa? Misalnya kooperasi, kita mau bikin, misalkan mau promosikan produk kooperasinya. Kita kan bingung di sini, idenya seperti apa? Itu yang sulit. Bahkan untuk seorang content creator pun itu tantangannya ada di sini, ide. Misalkan content creator itu bisa berupa bikin desain atau video sekalian yang main YouTube, nah itu juga sama video. Nah video itu juga biasanya kita menentukan temanya. Kita membuat video iklan seperti apa sih biar orang lain itu tertarik dengan cara kita. Gitu. Nah itu yang paling sulit adalah menentukan ide-idenya. Nah pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mencari ide? Kalau dari Bapak Ibu mungkin bagaimana caranya mencari idenya biar tumbuh kreativitasnya? Kira-kira apa yang dilakukan biar muncul ide? Ini ide agak di pikiran kita ya. Saya buat konten apa sih? Kalau di sini yang dijual belikan apa Ibu? Produknya apa? Kalau di koperasi? Di koperasi apa produknya? Produknya yang simpan pinjam ya, sama usaha dagang ya. Kalau untuk dari anggotanya sendiri dari warga desa saja atau siapa? Wilayah kabupaten. Berarti luas kan ya? Nah artinya kan perlu promosi dan pengenalan. Karena kan cakupannya kan nggak cuma seperti desa kan Pak. Artinya bisa jadi dari kecamatan lain, kabupaten ya. Nah itu nanti perlu namanya kita membuat konten promosi atau untuk memperkenalkan bahwa di sini itu ada operasi simpan pinjam. Nah selama ini yang dilakukan seperti apa? Untuk memperkenalkan ke masyarakat luas. Biasanya hanya rekapitular ya. Nah, dari tempat yang lain gitu ya. Nah, karena sekarang ini adalah eranya digital, semuanya saya yakin artinya bagus-bagus ya. Segala semuanya sekarang informasi apapun itu serba digital. Nah, salah satu cara yang paling mudah digunakan adalah memperkenalkan produk baik itu jasa maupun produk dagang. Salah satunya menggunakan teknologi digital yaitu kita buat konten. Mungkin Bapak Ibu pernah dapat share info konten promosi ya, bisa berupa kayak isinya kayak banner, brosur digital gitu kan. Nah ini sama, nanti kita bisa buat seperti itu. Nah untuk menentukan ide, caranya yang pertama kita sering browsing di Google Internet, banyak di internet. Jadi kan di situ banyak ide-ide yang dapat kita tiru nantinya. Kalau istilah kita itu dalam konten kreator kita menggunakan istilahnya ATM. Hanya amati, T-nya tiru, M-nya modifikasi. Itu cara yang paling sederhana. Karena kalau kita membuat ide secara original, ide kita itu kan sulit di sini. Saya sendiri kan harus mencari ide kok harus murni dari saya sendiri, nggak muncul di sini. Nah caranya saya sendiri misalkan membuka Instagram ya, membuka Instagram akan konten apa ya? Atau kita mencari di Google, kita membuat apa misalkan untuk operasi ya, misalkan untuk operasi kita nyari dari Google operasi, misalkan operasi simpan pinjam atau banner atau apa. Nanti kan di situ akan muncul model-model desainnya ya. Nah dari bentuk desain yang kita dapatkan dari internet itu kita tiru nantinya.
isinya apa aja, bentuknya seperti apa. Nah, kemudian kita tiru buat versi kita. Jadi mirip-mirip lah gitu kan, tapi tidak persis sama seperti yang kita tiru. Ya, jadi itu ya intinya ya. Dari internet sekarang gampang banget bikin bisa dari Instagram, Facebook ataupun internet. Nah, ini ada beberapa website yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti untuk mendukung dalam membuat desain menggunakan Canva. Ya, salah satunya yang saya gunakan ya ada ini. Ada namanya Freepik loh itu. Kalau di webnya freepik.com. Di situ banyak sekali konten-konten yang sudah jadi maupun template yang kita bisa gunakan. Baik background kita bisa gunakan ada yang gratis dan juga berbayar. Banyak sekali. Saya contohkan dulu Pak ya. freepik.com. Ini saya aslinya pakai di sini. Alamatnya dia Bapak Ibu ya. freepik.com. Misalkan dari biasanya kan kalau berdasarkan ada backgroundnya ya, ada yang berbentuk grafis atau gambar-gambar lain-lain saat kita gunakan. Ada alamatnya ini. Jadi dulu saya lanjutkan dulu. Selain Freepik kita juga bisa pakai ini Pinterest. Jadi Pinterest adalah salah satu media sosial. Biasanya konten-konten kreator juga pada sharing di sini. Misalkan kayak biasanya kalau ada momen besar, misalkan Idul Fitri gitu kan, biasanya ada yang membuat desain, ambilan ucapan, gitu. Pinterest sudah banyak. Nah, jadi misalkan kita membuat contoh aja ya, misalkan Idul Fitri gitu ya. Nah, ini udah ada. Kita tinggal klik, di sini muncul konten-konten yang berkaitan dengan Idul Fitri. Nah, ini ya, background ini kita gunakan ya. Dan di sini kita bisa gunakan ada yang free, ada yang berbayar. Kalau yang berbayar itu ada tanda ini, ada mahkotanya. Ini berbayar. Bedanya kalau yang berbayar itu kita akses bisa pilih desain apapun. Kata pilihnya bagus-bagus ya nanti. Nah, dari misalkan tukang desain itu ya, tempat jasa desain, dia juga ambil dari sini. Cuma mereka punya akun premium, tinggal downloadin aja template-nya, tinggal ganti tulisannya aja. Tanpa dia harus membuat dari nol. Nah, misalnya kayak gini lah, ucapan. Nah, ini. Kita tinggal nambahin aja tulisannya nanti. Misalkan mau koperasi ya coba ketik koperasi tentang keuangan. Nah, kayak gitu. Kita tinggal ambil gambarnya, tinggal ganti tulisannya jadi. Jadi kita tanpa harus mendesain dari awal, harus bikin ini kan ribet ya. Nah, kita biasanya cara cepatnya ngambil dari sini. Bagian. Ada yang gratis Pak? Ada yang gratis. Ini kalau yang nggak ada manfaatnya ini gratis nih. Itu dulu tinggal klik aja dulu. Kita pilih ya. Kita pilih apa dari semua ini. Cuman di sini memang biasanya formatnya bukan yang apa, biasanya misalnya kayak Photoshop atau Illustrator gitu. Kalau yang apa nanti juga bisa. Ya untuk website untuk mendukung desainnya. Pinterest. Dan kemudian ada copyright kalau itu ya. Yang penting ketika kita menggunakan gambar dari internet, kita harus memperhatikan ini namanya copyright. Karena sebuah gambar di internet itu punya hak cipta. Jadi jangan sampai kita menggunakan yang ada hak ciptanya dan itu misalkan nggak free lisensi.
artinya kita harus bayar. Kita gunakan, nanti kok tiba-tiba kita publish, yang punya tahu itu kan jadi cuma dari itu saya pakai ditambah di sini. Jadi kita juga harus hati-hati ketika menggunakan gambar-gambar apapun di internet. Kita harus perhatikan apakah itu bebas digunakan atau harus izin atau harus berbayar. Nah, kemudian ada watermark ya. Biasanya kan di gambar internet kita kayaknya yang berbayar, biasanya kalau kita langsung download ada watermark ini ya, ada tulis di Shutterstock. Shutterstock ini adalah salah satu website penyedia konten. Bahkan kita ketika membuat sebuah desain bisa kita upload di sini, bisa dapat uang di sini. Jadi ini ada situs jual beli konten gambar apapun. Biasanya kalau yang berbayar itu ada watermarknya. Misalkan Shutterstock ya, ini gambarnya ada tulisan Shutterstock, ada watermarknya. Nah, ketika kita ngambil gambar dari internet, itu usahakan hindari yang ada watermarknya. Jadi yang tidak ada tulisan ini ya. Karena jadinya jelek, tahu orang itu cuma ngambil gambar ini. Jadi mengurangi istilahnya, mengurangi kualitas dari bisa kita. Ini tadi lisensi. Dalam diskonnya ada namanya Davon, untuk jenis-jenis tulisannya ya. Bisa mencari referensi untuk jenis font apa yang kita gunakan untuk teksnya. Nah, nama websitenya ini davon.com. Itu bisa mencari untuk jenis font kan banyak, tulisannya ada teks formal, Arial dan sebagainya. Nah, nanti jenengan bisa nyari di sini. Kira-kira cocoknya pakai font apa? Nah, dan ini ada beberapa elemen desain grafis nantinya. Elemen desain itu ada beberapa, ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada tekstur, ada warna, dan tipografi. Tipografi ini terkait dengan tulisan, biasanya garis yang terkait garis, tekstur, ada warna, ada background dan sebagainya. Ini elemen dalam sebuah desain. Jadi dikombinasikan jadi satu, nanti jadilah seperti ini contohnya seperti ini. Contoh elemen garis yang bisa digunakan dalam desain, ada horizontal, garis vertikal, dan sebagainya. Ini adalah fungsi garis. Kalau untuk garis horizontal seperti ini, kalau dalam desain ini ada fungsinya untuk mempertegas kalimat atau kata yang ada di atasnya. Fungsinya mempertegas. Jadi garis-garis ini dalam desain itu ada maknanya. Jadi nggak cuma akhir, tapi ada maknanya. Artinya kalau seperti ini garis kedua ini adalah mempertegas kata di atasnya. Artinya, kalau tidak ada garis ini mungkin jadi kesannya lain. Kemudian ada bidang, ini juga bisa kita tambahkan, ada bentuk bulat, kotak, segitiga dan sebagainya. Karena nanti di Canva juga ada elemen seperti itu. Nah, ini contohnya kayak gini. Misalkan ada produk, kita ada diskon. Nah, kita buat seperti ini. Ini di free pick, bisa ada di free pick. Ini ada bentuk. Yang paling penting nanti ya, warna-warnaan. Cepat-cepat ya. Ini ada tekstur. Ini ada desain menggunakan tekstur. Ada dua macam ya. Antara yang kiri dan yang kanan kira-kira bisa yang mana? Lebih mudah dilihat mana tulisannya. Yang ini atau ini? Yang kiri atau yang kanan? Lebih mudah dibaca, lebih mudah dibaca yang mana? Yang kiri. Ya. Kalau rame ya, betul. Jadi penggunaan tekstur itu memang kadang diperlukan ya Bapak Ibu ya. Tapi kita harus menggunakannya harus jangan terlalu banyak. Contohnya paling kanan ini adalah begitu terlalu ramai gitu. Akhirnya apa? Tulisan di sini nggak begitu kelihatan, pesannya akan disampaikan. Nah, kalau yang kiri kan ini lebih sederhana ya. Jadi hindari memakai tekstur karena kan orang bisa mungkin ketika dia desain ramai kayaknya bagus ya. Tapi ternyata ketika di
kasihkan di share, tulisannya mana nggak kelihatan. Padahal yang mau disampaikan adalah tulisannya kan, bukan backgroundnya. Itu namanya teks tulis. Ya, yang paling penting juga adalah warnaan. Jadi dalam warnaan itu ketika kita desain itu penting. Kita tidak bisa memilih asal warna. Jadi harus sesuaikan. Yang pertama, contohnya gini. Kalau tipsnya, kalau background kita gelap, nanti ketika ada teks itu harus terang teksnya. Jadi kebalikannya. Jangan sampai backgroundnya gelap, teksnya gelap. Kalian terbaca nggak? Tidak terbaca. Kalau backgroundnya kita terang, misalkan putih gitu ya, berarti teksnya harus gelap warnanya. Itu warna yang pertama. Kemudian kombinasi warna yang penting. Misalkan antara warna biru, nanti biru kok sama apa namanya? Biasanya itu sama hijau misalkan. Kombinasi biru sama hijau kadang kan jadi kayak blur ya, nggak kelihatan. Nah itu juga harus perhatikan. Nah biasanya kalau untuk desain pemilihan warna cara gampangnya gini ya, misalkan kita menentukan warna, contohnya gini, warna background ini kan warna yang paling dominan adalah hijau. Biasanya kita makainya adalah gradasi ini, ada hijau tua, agak tipis-tipis sejuta ya. Nah, itu akan lebih elegan daripada ada kuning, ada merah, ada biru campur-campur. Seandainya kita mau pakai beberapa warna, idealnya itu tidak lebih dari 3. Coba lihat di sini ada berapa warna background. Paling 3, kuning, merah, hijau. Paling maksimal 4. Tapi kalau kita warna-warni itu malah justru nggak elegan lagi di desainnya. Nah, ini desain dari tempat cetak ya. Nah, desain kayak gitu. Contohnya inilah sederhananya. Paling 3 warna maksimal 4. Nah, kombinasi warnanya jadi disesuaikan. Ini udah oke nih. Backgroundnya hijau, tapi ada masih gradasi sedikit, jadi sedikit aturnya hijau muda gitu. Kemudian tulisannya merah, kasih stroke putih biar lebih kelihatan. Variasi ada kuning, hijau sama kuning masing-masing. Nah, kalau untuk kombinasi warna nanti Bapak Ibu bisa pilih di sini, nanti ada webnya. Bisa pakai namanya Adobe ya. Nah nih, kalau memilih warna, kira-kira warna apa yang cocok sini? Pakai Adobe Color ya. Adobe Color di webnya ini adobe.com. Ini untuk mencari warna apa warna. Nah, ini juga ada Canva, ada kalau gitu ya. Ini kalau begini untuk kira-kira warna apa aja yang bisa digunakan dalam satu buah desain. Ini kasih banyak web kalau kuncinya di sini nih tipsnya. Ketika kita menambahkan sebuah teks, karena kalau kita desain pasti membutuhkan teks ya. Nah, di sini yang pertama jangan terlalu banyak memakai jenis font. Artinya dalam satu buah desain itu jangan terlalu banyak font yang digunakan, maksimal 3. Jadi jangan nanti tulisan saya ini ya, selama dan ses fontnya apa, nanti beda lagi terlalu banyak, maksimal 3. Kemudian ada perhatikan hierarkinya. Kemudian jangan takut mengkombinasikan font. Yang penting tadi ya 3 jenis font. Nah, ini contohnya ini seperti ini. Ada tulisan yang besar, ada yang sedikit besar, ada yang kecil. Bedakan antara heading. Nah, heading contohnya kayak di desain ini nih. Kan judulnya yang paling besar Pak, populasi ini judulnya. Kemudian di bawahnya ada tulisan kecil-kecil, jadi ada ketiga nih, tulisan utamanya, kemudian ada subheadingnya yang agak besar sama yang kecil. Biasanya kalau desain seperti itu standar.
ya. Usahakan diposisikan simetris. Nilainya simetris. Lagi percepat ya ini. Oke, untuk pengantarnya ya. Sekarang langsung ke kampanye aja. Ini contoh-contoh bisa menggunakan ya. Kira-kira kalau dari desain ini menarik ya tampilannya. Padahal kalau mungkin kalau jelasin bentuk enak ya. Tapi kalau lihat gambarnya kayaknya enak banget gitu. Ya itu kekuatan konten itu di situ. Kekuatan sebuah digital. Padahal di dalam dicobain belum tentu kita cocok. Nah ini mungkin yang sering ada jualan makanan, jualan apa gitu. Ya bisa buat konten kayak gini buat promo lah, misalkan nanti judulnya apa foto. Nah kekuatan konten itu adalah kalau misalkan produk seperti ini ya, ini yang paling kuat adalah di sini nih, di gambar produknya. Misalkan bapak ibu jualan baju gitu ya, itu gambar bajunya juga harus jelas gitu. Jangan sampai misalnya ngeblur gitu. Orang kan jadi baju bagus, fotonya jelek, artinya kurang bagus, ngeblur, jadi nggak terlihat bagusnya. Malah justru kadang ketika kita beli produk, fotonya bagus banget, ketika dibeli nggak sama gitu. Nah itu kekuatan digital kayak gitu. Ya untuk Canva nanti bapak ibu bisa masuk memakai dua cara ya Bu ya. Jadi aplikasi Canva ini bisa diakses dengan dua cara. Yang pertama melalui website, melalui laptop, komputer. Di webnya ini ya, www.canva.com kalau yang versi web. Kalau yang versi aplikasi mobile, bapak ibu bisa install di HP Androidnya, tinggal nyari di Google Play Store Canva gitu. Ini saya contohkan yang versi web. Kenapa saya contohkan versi web? Karena tampilannya lebih besar, lebih enak menulisnya. Kan saya lihat di sini juga sudah banyak yang menggunakan laptop kan ya. Nah, bisa menggunakan Canva daripada pakai yang HP kan kecil kan agak susah ya intronya. Kalau saya biasanya pakai yang versi web biasanya. Kalau yang versi HP kadang pas kondisi tertentu saja, ketika pas mungkin ada urgent. Nah untuk kameranya seperti ini. Di Canva ini kita bisa membuat konten berbagai macam. Bisa untuk presentasi, misalnya kayak PowerPoint ini ya. PowerPoint saya biasanya pakai ini Canva. Satu banyak template. Kemudian untuk konten media sosial juga ada. Bisa gunakan ya. Ini web untuk masuk ke Canva-nya. Ya ini untuk masuk Canva-nya ya, canva.com. Tampilannya seperti ini. Karena waktunya terbatas, saya sih kebut. Tampilannya seperti ini ya Ibu, ketika di web. Ya, tampilan di web Canva-nya. Nah, di bagian atas ini kita ada beberapa pilihan. Kita membuat konten apa? Untuk media sosial kah, untuk presentasi atau video atau produk cetak, pemasaran dan sebagainya. Nah, misalnya kita membuat konten untuk ini ya, untuk infografis ini. Misalkan untuk infografis, misalkan koperasi mau melaporkan laporan keuangan selama 1 tahun, kan bisa dibuatkan infografisnya. Nah, itu bisa menggunakan Canva. Jadi misalkan isinya laporan selama 1 tahun koperasi di sini. Kayak misalnya di desa itu bisa nih grafis laporan keuangannya dalam 1 tahun anggaran sekian, kemudian pakai apa aja, itu namanya infografis. Nah, ini bisa. Mohon maaf saya izin dulu ya. Iya, betul.
Udah buka belum ini? Oh, tidak lama. Nah, cara cepatnya Bapak Ibu nanti ketika mau mendesain, ini kita bisa mencari ya, misalkan operasi ya. Ini saya ada gambar. Misalkan mau mendesain tema tentang operasi, nah Bapak Ibu tinggal ketikkan tentang operasi ini muncul di sini. Beberapa desain sudah dibuat yang bisa kita gunakan ya template-nya. Misalkan saya pilih kamu ini operasi. Nggak kuat, berat. Nah, kuncinya di sini ya Ibu. Kita bisa mencari template yang sudah ada dengan kata kuncinya di sini. Nah, ini tampilan untuk desainnya seperti ini. Nah, ini tampilan ketika desain, ini desain untuk konten Instagram ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini ada menu-menunya. Kita bisa ada pilihannya ya, ada elemen kita ada kotak, dan sebagainya. Ada teks untuk menambahkan teks, kemudian foto untuk menambahkan foto atau gambar, audio untuk menambahkan audio untuk menambahkan gambar yang apa ini? Kan orang bisa urus. Nambah bahasa komputer. Nah, ini website pendukung dan nanti bisa digunakan. Biasanya kita suka perlu, misalkan ketika mendesain itu adalah menggunakan gambar yang backgroundnya dihilangkan. Misalkan foto di sini ya, kita menambahkan foto orang gitu, tapi diambil orangnya aja. Nah, Bapak Ibu bisa pakai ini nanti websitenya nih, www.fotorum.com. Ini untuk menghilangkan background. Jadi namanya fotorum.com, ini untuk menghilangkan backgroundnya. Misalnya kita foto backgroundnya biru ini ya, kita mau nempelin di desain kita. Nah, kita hilangkan backgroundnya, birunya dihilangkan. Bapak Ibu bisa pakai ini untuk menghilangkan backgroundnya, kemudian nanti jadikan file PNG yang kita tambahkan